Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah ma ba'du. Kaifa halukum jami'an? Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Untuk anak murid Pak Heri yang sedang sakit, semoga Allah angkat penyakitnya dan semoga dari sakit tersebut bisa menghapuskan dosa-dosanya dan tidak mengurangi rasa semangat kita untuk belajar pada hari ini. Amin ya robbal alamin. Ya, untuk anak-anak muridku semua, tadi sudah kita sudah ngezoom. Sekarang kita mohon buka link dari Pak Herdi untuk materi pada hari ini, pelajaran ke-8, mengimani hari akhir, kodo dan kodar. Pelajaran ke-8, mengimani hari akhir, kodo dan kodar. Hari akhir. Mungkin di sini Pak Heri akan menjelaskan kembali setelah tadi pada jelaskan di Zoom. Untuk ini akan dijelaskan secara singkat saja. Mungkin ada yang tahu anak-anak murid Peri semua tentang hari akhir. Hari akhir itu hari berakhirnya semua kehidupan yang ada di dunia ini. Pada hari itu tidak ada lagi makhluk yang hidup dan tidak ada lagi benda yang berwujud. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Qariyah yang sudah kita hafalkan dan sudah kita pahami, ayat 1 sampai ayat 11, ya, yang artinya hari kiamat. Apa hari kiamat itu? Tahukah kamu apa hari kiamat itu? Pada hari itu manusia seperti laron yang berterbangan, lalu gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Maka adapun orang yang berat timbangan kebaikannya, maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan atau senang. Adapun orang yang ringan timbangan kebaikannya, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Dan tahukah kamu apa neraka hawiyah itu? Yaitu api yang panas. Nah, hari akhir juga memiliki nama-nama lain. Nama-nama hari akhir itu ada 5. Pertama, Yaumul Qiyamah, Yaumul Ba'ats, Yaumul Mahsyar, Yaumul Hisab, dan Yaumuddin atau Yaumul Jaza. Yaumul Qiyamah itu hari kehancuran. Yaumul Ba'ats, hari kebangkitan. Lalu Yaumul Mahsyar, hari berkumpulnya manusia. Lalu Yaumul Hisab, hari perhitungan. Dan Yaumuddin atau Yaumul Jaza, yaitu hari pembalasan. Lalu tanda-tanda datangnya hari akhir itu, contohnya di sini banyak perempuan yang menyerupai laki-laki atau sebaliknya laki-laki menyerupai perempuan. Lalu yang kedua, banyak terjadinya kejahatan di masyarakat. Ada anak yang membunuh orang tuanya atau sebaliknya orang tua yang membunuh anaknya. Lalu yang ketiga, para ulama dan orang yang soleh banyak yang meninggal dunia karena umat Islam kehilangan sosok pemimpin. Lalu yang keempat, umat Islam bertambah banyak tetapi rendah kualitasnya. Lalu hikmahnya adalah kita bisa rajin beribadah, kita senang berbuat kebaikan, lalu menghindari perbuatan tercela, selalu memohon ampun kepada Allah dan sabar ketika ditimpa musibah. Kodo dan kodar. Kodo adalah segala ketetapan dan ketentuan Allah terhadap makhluknya sejak zaman azali. Zaman azali itu masa terdahulu, yaitu sebelum Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita semua, sebelum juga menciptakan segala sesuatu termasuk kita. Lalu qadar itu aturan atau ketentuan. Menurut istilah, qadar adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala terhadap makhluknya yang sudah terjadi saat ini. Ini disebut dengan takdir, ya. Misalnya ada orang yang meninggal akibat kecelakaan lalu lintas, maka kematian dengan cara seperti itu adalah takdir yang Allah tentukan. Meyakini qada dan qadar itu ada terbagi 2. Yang pertama takdir mubram dan takdir muallak. Takdir mubram itu apa sih? Itu termasuk takdir atau ketetapan Allah yang tidak dapat diubah oleh usaha dan doa manusia.
seperti batas umur seseorang, lahir mati kita di mana, atau misalnya ketika kita lahir kita berkulit putih atau hitam, itu adalah takdir mubram yang nggak bisa diubah oleh usaha kita ataupun doa kita. Lalu yang kedua, takdir mu'allaq. Takdir mu'allaq itu ketetapan yang dapat berubah karena usaha dan doa manusia. Ini sebaliknya ya, seperti kebodohan dan kemiskinan. Iman kepada qada dan qadar harus diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Kenikmatan yang kita terima hendaknya diyakini bahwa itu adalah ketentuan dari Allah. Misalnya di sini, bisa dirubahnya dengan cara kita belajar agar kita nanti bisa memahami apa yang guru-guru kita jelaskan. Lalu di sini kita bisa berusaha semaksimal mungkin biar kita bisa bangkit dari keterpurukan agar kita bisa menjadi orang yang sukses dunia akhirat. Terima kasih sudah menyimak dengan baik tugasnya. Selain menyimak penjelasan tadi Pak Herdi, yang kedua mencatat poin-poin pentingnya saja tentang mengimani hari akhir, qada dan qadar. Lalu menjelaskan secara singkat tentang mengimani hari akhir, qada dan qadar minimal 2 menit menggunakan video. Lalu yang keempat, menghafal nama-nama hari akhir yang tadi ada 5. Lalu di sini mengerjakan tanda-tanda hari kiamat pada halaman 115 dan juga oke, itu saja. Selamat mengerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.